Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ibadah haji. Kelompok kami berisikan saya, yaitu Frederick, Muhammad Farhan, Omar Ibrahim, dan juga Saifani Tri Ramadhani. Lalu presentasi dimulai dari Muhammad Farhan. Slide kedua. Oke, yang pertama kali kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah, Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Hukum haji. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari satu kali, hukumnya sunnah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya, makam Nabi Ibrahim, barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Syarat haji. Yang pertama ada syarat wajib haji. 1. Beragama Islam. 2. Berakal atau tidak gila. 3. Balik. 4. Ada muhrimnya. Dan yang terakhir mampu dalam segala hal. Syarat sah haji ada 4. Yang pertama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Dan yang keempat merdeka. Rukun haji. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji yaitu ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir tertib. Berikut adalah penjelasan satu persatu tentang rukun haji oleh Penjelasan rukun haji yaitu ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labaika Allahumma hajjan. Ya, yang memiliki arti bagi yang akan melaksanakan ibadah haji dan membaca lafaz labaika Allahumma umrotan yang berarti bagi yang berniat umroh. Ibadah haji dan umroh harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah minggat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu migat untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul. Penjelasan rukun haji yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan sholat berjamaah zuhur dan asar dengan jamaah takdim qashar. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah guna memberikan bimbingan wukuf, seru-seruan ibadah, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan wukuf di Arafah hanya terjadi sekali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir
dengan waktu melewati pukul 12 siang pada tanggal 9 Zulhijjah. Bila pada waktu tersebut jamaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. Penjelasan rukun haji yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Para ulama juga sepakat bahwa tawaf ada 3 macam, yaitu tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Yang kedua ada tawaf hadhah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh agobah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan maka hajinya batal. Yang ketiga yaitu tawaf wado, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Adapun tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan jamaah. Ada juga syarat sah tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, menutup aurat, suci dari hadas, dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, dan dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Tadi kan gue udah kelar baca yang ini kan. Apa tuh? Oh, record lagi. Oke. Penjelasan rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Syarat sah sa'i adalah dilakukan sebanyak 7 kali putaran yang berawal dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah, dilakukan setelah tawaf, fadhoh dan atau setelah tawaf kudum, lalu menjalani secara sempurna jarak Sofa Marwah dan Marwah Sofa dan dilakukan di tempat sa'i. Selanjutnya sa'i fani. Berikutnya adalah penjelasan rukun haji, tahlul, dan tertib. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Setelah jamaah melakukan tahallul awal ini, larangan-larangan haji kembali dibolehkan kecuali berhubungan suami istri. Tahallul tsani dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan mulai ihram hingga tahallul. Keutamaan ibadah haji. Keutamaan ibadah haji merupakan hal yang penting bagi setiap umat muslim di seluruh penjuru dunia. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, namun hanya wajib dijalankan bagi mereka yang mempunyai rezeki cukup dan sudah mampu, baik lahir maupun batin. Dalam Al-Quran, keutamaan ibadah haji sudah dijelaskan, yakni sebagai berikut. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, yaitu rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.
Keutamaan ibadah haji setelah tadi kita akan menyebutkannya satu persatu, yaitu pertama, orang yang menjalankan ibadah haji akan menjadi tamu Allah. Walaupun kita sudah banyak melakukan dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ketika kita melaksanakan ibadah haji, Allah tetap menganggap kita sebagai tamu. Jika kita memanjatkan doa-doa, maka Allah akan mengabulkannya dan akan mengganti biaya keberangkatan haji kita dengan yang lebih dari cukup. Dua orang yang melaksanakan ibadah haji sama halnya mendapatkan pahala seperti jihad. Jihad di jalan Allah yang paling dinanti adalah haji mabrur. Ibadah haji merupakan jihad terbaik menurut Allah. Jadi laksanakanlah ibadah haji jika kita sudah merasa mampu, baik dari segi lahir maupun batin kita. 3. Orang yang melaksanakan ibadah haji tak akan menjadi miskin. Kebanyakan orang berpikir bahwa haji membutuhkan biaya yang lumayan besar, sehingga membutuhkan persiapan yang matang dari jauh-jauh hari sebelumnya. Namun di balik semua itu, Allah menjanjikan akan mengganti semuanya dengan berlipat-lipat dan tak terhitung jumlahnya. Orang yang melaksanakan ibadah haji bisa dikatakan melakukan amalan yang afdol. Melaksanakan ibadah haji di baliknya terdapat kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Orang yang melaksanakan ibadah haji merupakan suatu hal yang termasuk dalam kategori melakukan amalan yang afdol. Hal ini bisa terjadi karena untuk menjalankan ibadah haji diperlukan niat yang sudah mantap di dalam hati, tekad yang kuat, serta biaya yang tidak sedikit, sehingga ibadah haji ialah salah satu amalan soleh yang diistimewakan oleh Allah. 5. Dari melaksanakan ibadah haji adalah surga jika tidak dicampur dengan perbuatan dosa ataupun syirik. Perbuatan dosa ataupun syirik sangat dibenci oleh Allah. Ketika kita sudah memantapkan hati kita untuk berniat melaksanakan ibadah haji, maka sebaiknya tinggalkan perbuatan yang menimbulkan dosa, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, agar kita mendapat tempat di surga Allah kelak. 6. Melaksanakan ibadah haji, Allah telah menjanjikan akan menghapuskan dosa-dosa. Janji Allah bagi siapa saja orang muslim yang berniat dan bertekad untuk melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas karena mengharapkan ridhonya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Perkataan Abu Hurairah berdasarkan hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa sebagai berikut. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Yang ketujuh, melaksanakan ibadah haji akan menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Keutamaan ibadah haji kali ini bisa diibaratkan seperti halnya menghilangkan karat pada besi dan logam. Ibadah haji bisa menggugurkan kefakiran atau kemiskinan. Sehingga orang muslim yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima ini dijanjikan oleh Allah akan mendapat rezeki dan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang ke-8, melaksanakan ibadah haji bisa membuat doa yang dipanjatkan terkabul. Dengan melaksanakan ibadah haji, Allah menjanjikan akan mengabulkan doa yang telah dipanjatkan oleh umatnya. Jadi pada waktu pelaksanaan ibadah haji selama sebulan penuh tersebut, perbanyaklah memanjatkan doa di setiap kesempatan. Doa menjadi mustajab karena adanya niat dan juga tujuan terhadap ibadah hajinya tersebut. Macam-macam haji. Yang pertama, haji tamatu. Haji tamatu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Jenis haji inilah yang mudah dan paling banyak dilaksanakan jamaah haji Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan haji jenis ini diwajibkan membayar dam atau berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari pada waktu di Tanah Suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air.
Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Jenis haji ini cukup sulit dilaksanakan bagi jamaah haji Indonesia, terutama yang tidak terbiasa mengenakan kain ihram. Sebab semenjak jamaah tiba di Mekah, mereka tidak boleh melepas kain ihram hingga tiba hari raya Idul Adha atau setelah pelontaran jumrah Aqobah. Jamaah yang melaksanakan ibadah haji ifrad tidak diwajibkan membayar dam. Yang ketiga, haji qiron. Haji qiron adalah melaksanakan haji dan umroh dengan satu kali ihram. Artinya apabila seorang jamaah haji memilih jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dari mikot untuk haji dan umroh secara bersamaan. Jamaah yang melakukan jenis haji ini diwajibkan memotong hewan kurban. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.